Shalom saudaraku dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita jumpa lagi dalam pengajaran doktrin Roh Kudus atau pneumatologi. Sebelumnya mari kita menghafal Mazmur 112 bersama-sama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Sehingga ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Biarlah semua berkat yang Allah janjikan menjadi bahagian kita yang menjadi pendengar dan melakukan firman ini. Kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Tuhan, terangi mata hati kami, celekkan mata rohani kami supaya kami melihat kemuliaan Injil-Mu dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita merenungkan firman ini dalam tema doktrin Roh Kudus atau pneumatologi. Ada 5 hal yang akan kita pelajari dalam topik Roh Kudus ini. Yang pertama, Roh Kudus sebagai satu pribadi. 2, nama-nama Roh Kudus dalam Alkitab. 3, lambang Roh Kudus. Dan 4, pekerjaan Roh Kudus. Dan yang kelima, karunia Roh Kudus. Nah, yang pertama, mari kita melihat Roh Kudus sebagai satu pribadi. Apakah Roh Kudus bisa dikatakan sebagai satu pribadi? Ya, bisa. Karena Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak dalam melakukan suatu tindakan atas kehendaknya sendiri. Jadi, seseorang bisa disebut memiliki kepribadian atau seorang itu adalah pribadi. Dia memiliki perasaan, kehendak, dan pikiran. 3 hal harus dipenuhi. Baik, kita melihat Roh Kudus memiliki pikiran. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11 dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki. Kata menyelidiki bermakna memeriksa dengan teliti untuk mendapat suatu hasil yang tepat. Sehingga memerlukan pikiran yang cerdas. Roh Kudus memiliki pikiran atau kecerdasan untuk hal ini. Yang kedua, Roh Kudus memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30 memberikan pernyataan kepada kita. Sebagai satu pribadi, Roh Kudus bisa merasakan kesedihan. Oleh karena itu Alkitab mencatat hal ini. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Karena Roh Kudus memiliki perasaan. Yang ketiga, Roh Kudus memiliki kehendak. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7 dikatakan Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus tidak mengizinkan untuk mereka pergi ke tempat itu. Ini menyatakan bahwa Roh Kudus memiliki kehendak. Ia berkehendak untuk melakukan hal itu. Yang kedua, kita belajar tentang nama-nama Roh Kudus. Roh Kudus memiliki banyak nama yang disebutkan di dalam Alkitab. Yang diberikan kepada Roh Kudus sebagai nama antara lain Roh Allah. Roh Kudus diberi nama Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Bapa, Roh Anak, Roh Kebenaran, Roh Kekudusan, Roh Kemuliaan, Roh kasih karunia, Roh hikmat, Roh yang kekal, penghibur, penolong. Itulah nama-nama yang diberikan kepada Roh Kudus. Nah, pada saat ini kita akan belajar atau diskusikan 2 saja dari nama itu.
yaitu penghibur, ditulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus menguatkan hati murid-muridnya dengan menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur bagi mereka yang akan menguatkan, mengajar, dan mengingatkan mereka akan semua pengajaran Tuhan Yesus yang pernah mereka dapatkan selama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hal ini berlaku juga bagi kita pada saat ini. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di hati kita yang akan selalu menguatkan, yang akan selalu mengajar, dan mengingatkan kita akan firman-firman Tuhan di saat kita merasa sedih. Inilah tugas Roh Kudus sebagai penghibur bagi kita. Kita lanjut, sebagai penolong. Kita membahas namanya sebagai penolong. Yohanes 14 ayat yang 16. Meskipun Tuhan Yesus pergi naik ke sorga dan meninggalkan murid-muridnya, ia tidak meninggalkan mereka sendirian atau yatim piatu. Ia berjanji mengirimkan penolong yang lain, atau seseorang yang dapat menggantikan tempatnya. Seseorang yang akan melakukan apa yang akan ia lakukan apabila ia ada bersama mereka. Sehati, sepikir, ya. Seseorang yang menjadi pengganti kehadirannya secara fisik. Ia memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong bagi mereka. Dengan kata lain, memiliki Roh Kudus sama seperti memiliki Yesus. Mereka satu esensi, berbeda pribadi. Ya, ini pribadi yang ketiga dari Tritunggal Roh Kudus itu. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya jangan sedih dan putus asa. Kita memiliki penolong yang luar biasa dan dekat dan ada di dalam hati kita. Hidup di dalam tubuh kita yang fana ini. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Roh Kudus yang ada dalam hati kita menjadi penolong bagi kita yang sangat dekat. Kesimpulan dari apa yang kita belajar hari ini, kita belajar dua hal. Yaitu, pertama, Roh Kudus sebagai pribadi. Bukti dia pribadi, dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak. Dua, Roh Kudus punya banyak nama, antara lain Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Bapa, Roh Anak, Roh Kebenaran, Roh Kekudusan, Roh Kemuliaan, Roh Kasih Karunia, Roh Hikmat, Roh yang kekal, Penolong, dan Penghibur. Itu sejumlah nama yang Roh Kudus miliki. Dan Roh Kudus ada di dalam hati umatnya. Ada di dalam hati setiap orang yang menyambut Kristus sebagai Juru Selamat. Diam di dalam tubuh kita yang fana ini. Disebutkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Karena tubuh ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan dia tinggal di sini sampai kita akan berjumpa Allah muka dengan muka. Dialah garansi, dialah jaminan bagi kita untuk keselamatan itu. Amin. Materi ini disiapkan oleh Ibu Pendeta Komang Krismawati, Master of Theology, dan di YouTube-kan oleh Pendeta Ninyoman Priscilla, Master of Art, Master of Divinity. Siapa Pendeta Komang Krismawati? Dialah putri dari Bapak Pendeta Dr. Inyoman Enos, Teologia Master. Dan siapa Ibu Ninyoman? Dialah adik bungsunya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kami sekeluarga untuk dapat melayani Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, meteraikan sabda-Mu di hati kami. Kami senang menyambut Roh Kudus dan hidup bersamanya sampai kami jumpa dengan Engkau. Jadikanlah firman ini berkat di mana saja didengar. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.